Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoga Sasaban. Di sini saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama Selvi. Hai. Nanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang sinopsis dari novel Laskar Pelangi. Secara garis besar, novel ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh si penulis sendiri. Buku Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah masa kecil anak-anak desa dari suatu komunitas Melayu yang bisa dikatakan sangat miskin di Belitung. Kisah orang-orang kecil yang berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Dimulai dari kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah terdapat sekolah yang kekurangan murid hendak ditutup. Tepatnya di SD Muhammadiyah, Belitung, pada saat itu adalah saat yang menegangkan bagi 9 murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah ini. 9 murid tersebut adalah Ikal, Sahara, Lintang, Akiyong, Kucai, Syahdan, Borek, Aling, dan Trepani. Mereka tengah cemas karena SD Muhammadiyah yang mereka tempati akan ditutup jika murid yang bersekolah di SD tersebut tidak genap 10. Mereka sangat cemas. SD Muhammadiyah adalah SD tertua di Desa Belitung, sehingga jika ditutup akan kasihan pada keluarga mereka karena tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya yang ingin bersekolah di sinilah perjalanan mereka dimulai. Pada saat semua murid telah gelisah, datanglah Harun, seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Ia adalah seorang pahlawan karena ia menyelamatkan ke-9 temannya yang ingin terus bersekolah serta menyelamatkan berdirinya SD Muhammadiyah Belitung tersebut. Alhasil karena murid yang terdaftar di sekolah tersebut genap 10, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Ke-10 murid tersebut adalah murid para Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh guru mereka yang bernama Bumus, oleh karena kegemaran mereka terhadap keindahan pelangi. Buku Laskar Pelangi bercerita tentang keseharian mereka di lingkungan sosial dan di sekolah. Mereka adalah anak-anak kampung yang memiliki tekad luar biasa. Perjalanan mereka di sekolah dipenuhi dengan kejadian-kejadian tak terduga dan di SD Muhammadiyah inilah Ikal dan teman-temannya memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti kisah percintaan antara Ikal dengan Aling, Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang sangat indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Lalu Ikal tahu bahwa pemilik dari kuku indah itu adalah Aling. Ikal pun jatuh cinta kepadanya. Namun pertemuan mereka harus berakhir karena Aling harus pindah untuk menemani bibinya yang sendirian. Setelah itu, secara perlahan mereka menemukan keunggulan dalam diri masing-masing dan persahabatan ini yang mungkin menjadi titik fokus sang penulis. Nah, kali ini kami akan membahas tentang unsur intrinsik yang ada pada novel Laskar Pelangi. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dalam cerita novel Laskar Pelangi bertajukkan persahabatan. 2. Penokohan, tokoh aku atau Ikal merupakan sosok anak yang cerdas dan perhatian. Ikal seringkali memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia kerap kali memperhatikan tentang karakter, sifat dan tingkah laku teman-teman, guru, orang tua dan semua orang yang berada di sekitarnya. Ia sangat menyukai puisi. Tergambar jelas dalam cerita yang menggambarkan bahwa Ikal seringkali membuat puisi untuk gadis Tionghoa bernama Aling, wanita yang disukainya. 2. Lintang. Lintang merupakan sosok anak yang pintar dan jenius di SD Muhammadiyah Gantong. Ia pernah mewakili SD Muhammadiyah untuk mengikuti lomba cerdas cermat dan memperoleh juara 1. Lintang adalah teman sebangku Ikal. Dalam pergaulannya sehari-hari, Ikal selalu belajar banyak hal kepada Lintang. Watak dan karakter Lintang adalah berkemauan keras untuk belajar, cerdas dan pantang menyerah. 3. Mahar. Mahar memiliki bakat yang besar dalam seni. Bisa dikatakan bahwa ia jenius dalam hal seni. Memang tingkah polanya terkadang aneh, namun masih dalam batas kewajaran. Watak dan karakter Mahar adalah kreatif, cerdas, dan imajinatif. Trepani memiliki perwatakan yang rupawan. Ia baik hati dan amat menyayangi ibunya. Watak dan karakter Trepani baik hati namun agak sedikit manja pada ibunya. 5. Kucai. Kucai memiliki watak yang sangat tegas dan berwibawa. Ia memiliki bakat sebagai pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya ia sebagai ketua kelas. 6. Sahara. Sahara merupakan satu-satunya anak perempuan anggota Laskar Pelangi. Ia berwatak keras dan memiliki prinsip yang kuat. 7. Akiyong. Akiyong memiliki watak yang baik hati serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sahabatnya.
8. Harun, anggota Laskar Pelangi yang bernama Harun memiliki keterbelakangan mental. 9. Borek, berwatak keras dan sangat terobsesi dengan otot. 3. Plot atau alur. Alur cerita pada novel Laskar Pelangi menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Meskipun begitu, banyak cerita yang masih menjadi misteri. 4. Latar tempat yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi diantaranya yakni di sekolah dasar Muhammadiyah, di bawah pohon, di dalam gua. Selanjutnya, suasana yang terjadi dalam cerita novel Laskar Pelangi diantaranya yakni menyenangkan, menegangkan, dan juga mengharukan. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang pertama yakni tokoh aku atau Ikal yang menjadi pelaku utama. 6. Gaya bahasa. Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang terpengaruh dengan akses budaya bahasa Melayu. Selain itu juga penulis menggunakan istilah-istilah asing di dalam penulisannya. 7. Amanat yang dapat dipetik dari isi cerita novel Laskar Pelangi diantaranya yakni jangan mudah menyerah dan putus asa dengan keadaan, jangan mudah pesimis, berjuang dengan gigih, bermimpi dan bercita-citalah yang tinggi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan yang ada pada novel Laskar Pelangi. Kelemahannya adalah penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini menyebabkan pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium ditempatkan di bagian belakang novel. Hal ini yang menambah ketidakpastian dalam memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca dapat terhambat jika mereka tidak memahami istilah-istilah tersebut. Keunggulan novel ini ialah menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang sangat erat dan juga mencakup betapa pentingnya pendidikan yang begitu mendapatkan serta kisah yang begitu memotivasi. Kesimpulan dari Laskar Pelangi. Dari novel Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andre Hirata ini, saya bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat bernilai dalam hidup ini. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai yang namanya hidup, mensyukuri apapun pemberian Tuhan, dan tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, serta tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha. Dan satu hal lagi, pintar tidak menjamin 100% kita untuk meraih kesuksesan. Saya dapat mengambil kesimpulan dari novel ini, bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sekian yang bisa kami sampaikan tentang novel Laskar Pelangi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.